Bab 41. Pertarungan pecah seketika ketika Yuan Lang menyerang dengan kekuatan penuh. Aura alam Master tingkat 3 menekan area sekitar, menciptakan tekanan berat yang membuat banyak murid lain menahan napas. Feng Wu merasakan bahaya besar, menyadari perbedaan tingkat kultivasi yang sangat jelas. Lu Ming tidak mundur. Ia langsung mengerahkan tinju naga api dan menghantam serangan Yuan Lang secara frontal. Dua kekuatan besar bertabrakan, memicu gelombang energi yang menyapu tanah di sekitar mereka. Keduanya terdorong mundur beberapa langkah, menunjukkan bahwa kekuatan mereka berada pada tingkat yang hampir seimbang. Lu Ming memahami bahwa melawan Master tingkat 3 jauh lebih sulit dibanding melawan lawan di alam prajurit. Perbedaan setiap tingkat di alam Master seperti jurang besar yang sulit dilompati. Namun dengan fondasi ki esensial yang sangat padat, teknik bela diri sempurna, dan pengalaman bertarungnya, ia masih mampu menekan lawan satu tingkat di atasnya. Di sisi lain, para murid Aula Burung Vermilion terkejut melihat hasil benturan pertama. Tidak ada yang menyangka Lu Ming mampu menghadapi Yuan Lang secara langsung. Amarah Yuan Lang melonjak. Ia mengeluarkan sarung tangan logam dan mengaktifkan teknik 18 cakar elang. Serangan cakar beruntun menyapu udara, menargetkan titik vital tubuh Lu Ming dengan kecepatan mematikan. Lu Ming tetap tenang. Ia mencabut pedang panjangnya dan mengaktifkan teknik pedang berkilau. Cahaya pedang meledak seperti hujan kilat, menangkis dan membalas setiap serangan cakar logam. Suara benturan logam menggema berkali-kali. Kedua sosok bergerak sangat cepat hingga hanya bayangan yang terlihat. Dalam pertukaran serangan itu, teknik pedang Lu Ming yang lebih matang perlahan menekan Yuan Lang. Pertarungan berakhir mendadak saat keduanya berpisah. Tubuh Yuan Lang bergetar hebat sebelum ia memuntahkan darah. Luka dalam terbuka di dadanya hingga tulang terlihat. Jika Lu Ming tidak menahan serangan terakhirnya, Yuan Lang sudah tewas saat itu juga. Lu Ming membiarkannya hidup dan melangkah pergi tanpa ekspresi. Tindakan itu membuat semua orang merasakan tekanan psikologis yang kuat. Beberapa murid lain menghunus senjata, mencoba menghentikan Lu Ming dan Feng Wu. Namun Lu Ming menunjukkan tekad membunuh yang dingin, memperingatkan bahwa siapapun yang menghalangi akan menanggung kerugian besar. Yin Kai menilai situasi dengan cepat. Demi menjaga kekuatan kelompok untuk perebutan kepingan logam 500 poin, ia memilih menahan konflik dan berpura-pura berdamai. Ia menampilkan sikap ramah palsu, tetapi matanya tetap dipenuhi niat jahat. Lu Ming tidak tertarik pada sandiwara itu. Ia pergi bersama Feng Wu tanpa menoleh lagi. Yuan Lang mengucapkan ancaman balas dendam dari belakang, namun Lu Ming hanya menanggapinya dengan sikap santai. Setelah menjauh dari area perkemahan, Feng Wu mengungkapkan kekhawatiran terhadap sifat pendendam Yin Kai. Lu Ming tetap tenang. Ia tidak takut pada konflik yang mungkin terjadi di masa depan. Ia kemudian menyatakan niatnya untuk tetap mengejar kepingan logam 500 poin. Rencananya adalah membuntuti kelompok Yin Kai dan mencari kesempatan untuk merebutnya. Lu Ming memanjat pohon tinggi dan mengamati pergerakan kelompok Yin Kai sepanjang malam. Saat fajar muncul, rombongan Yin Kai bergerak menuju bagian lebih dalam bukit tengah malam. Lu Ming dan Feng Wu mengikuti dari kejauhan. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di kaki gunung besar dengan gua raksasa yang gelap dan menakutkan. Lebih dari 100 murid dari berbagai aula sudah berkumpul di sana. Feng Wu menunjukkan dua sosok berbahaya kepada Lu Ming. Duan Mu Jue, jenius terkuat dari aula Harimau Putih, dan Huang Yu, ahli terkemuka dari aula Naga Biru. Keduanya adalah kandidat kuat juara. Lu Ming tetap tenang menghadapi kenyataan bahwa banyak jenius berkumpul di satu tempat. Dalam hatinya, keinginan merebut kepingan logam 500 poin justru semakin kuat. Pertempuran besar antara para jenius dari 4 aula akan segera dimulai di depan gua gelap itu. Bab 42. Feng Wu terlihat linglung sambil menghela napas pelan dengan ekspresi cemberut. Lu Ming kemudian mendekat dan menggodanya secara halus dengan menyinggung sikapnya yang tampak terlalu memperhatikan dirinya. Ucapan itu membuat Feng Wu terkejut dan panik. Wajahnya memerah karena malu dan kesal. Ia segera menyangkal dengan keras dan menegaskan bahwa kepeduliannya semata-mata karena perintah Mulan serta karena Lu Ming pernah menyelamatkannya. Lu Ming hanya menanggapi santai dan berbalik seolah tidak peduli. Meskipun Feng Wu berhasil menenangkan diri, jantungnya tetap berdebar tidak menentu. Tidak lama kemudian, kelompok murid magang dari Aula Kura Onyx juga tiba di lokasi. Dengan kedatangan mereka, seluruh murid dari 4 aula utama telah berkumpul di area gua tersebut. Semua orang menahan napas sambil menatap ke arah pintu masuk gua dengan waspada. Para murid mulai meletakkan kelinci bermata perak satu persatu di depan gua.
Setelah itu mereka segera berpencar dan bersembunyi di sekitar area tersebut. Lebih dari 50 kelinci bermata perak ditempatkan di sisi timur. Semuanya telah diberi bubuk pengantuk. Aroma kelinci menyebar memenuhi udara. Tidak lama kemudian, seekor kadal monitor bersisik hitam setinggi setengah meter dengan panjang sekitar 4 meter merangkak keluar dari dalam gua. Itu adalah kadal monitor bersisik hitam biasa, setara dengan binatang iblis. Tingkat 2 level kedua, bukan target utama yang mereka incar. Makhluk itu langsung melahap kelinci dengan rakus. Setelah itu, beberapa kadal monitor biasa lain muncul dan ikut memakan kelinci-kelinci tersebut. Dalam waktu singkat, sekitar 10 kelinci telah habis dimakan. Para murid mulai cemas. Mereka telah menghabiskan beberapa hari hanya untuk menangkap kelinci-kelinci tersebut. Jika semuanya dimakan oleh kadal monitor biasa, mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua, terutama karena waktu pengujian hanya tersisa 2 hari, dan persediaan obat tidur mereka sangat terbatas. Tiba-tiba terdengar raungan menggelegar dari dalam gua, disusul suara dentuman berat. Seekor kadal monitor bersisik hitam raksasa muncul. Ukurannya 10 kali lebih besar dari yang lain, dengan mata merah menyala. Di lehernya tergantung potongan logam bertuliskan angka 500. Semangat semua orang langsung berkobar. Kadal monitor bersisik hitam yang bermutasi itu segera melahap kelinci dalam jumlah besar. Dalam beberapa menit, hampir 40 kelinci telah ditelannya. Setelah itu, ia mengaum sekali lagi sebelum perlahan kembali masuk ke dalam gua. Tidak lama kemudian, kadal monitor biasa yang sebelumnya memakan kelinci mulai terhuyung sebelum akhirnya roboh dan tertidur lelap akibat efek bubuk pengantuk. Para murid tidak langsung masuk ke dalam gua. Mereka menunggu hingga obat benar-benar bereaksi. Mereka memahami bahwa kadal monitor bermutasi tidak akan mudah tertidur seperti yang biasa. 10 menit kemudian, para peserta pelatihan mulai bergegas masuk ke dalam gua. Feng Wu sempat mempertimbangkan apakah mereka juga harus masuk. Lu Ming memutuskan untuk masuk sendirian demi keamanan dan kemudahan melarikan diri jika situasi menjadi kacau. Feng Wu akhirnya menerima keputusan itu dan hanya bisa berharap Lu Ming berhati-hati. Lu Ming kemudian melesat masuk ke dalam gua tanpa hambatan. Para murid dengan tingkat kultivasi rendah yang berjaga di luar tidak berani menghalanginya. Bagian dalam gua sangat gelap. Bahkan dengan penglihatan seorang ahli bela diri tingkat master, Lu Ming masih merasakan suasana remang dan suram. Ia menahan napas dan bergerak perlahan. Sekitar 100 meter ke dalam, jalur mulai bercabang. Ia melihat bangkai kadal monitor tingkat rendah, namun tidak tertarik menyerap esensi darahnya. Ia memilih jalur lain dan melanjutkan perjalanan. Sarang kadal monitor tersebut dipenuhi jalur bercabang yang rumit. Dalam perjalanannya, Lu Ming menemukan beberapa bangkai kadal monitor tingkat 1 dan tingkat 2. Ia menyerap seluruh esensi darah mereka. Sambil berjalan, ia mengolah esensi darah tersebut sehingga kultivasinya meningkat pesat. Ia tidak menemukan mayat murid lain, menandakan jumlah murid dari 4 aula sangat banyak. Setelah sekitar 20 menit, ia telah menyerap beberapa esensi darah tambahan dan berhasil mencapai alam master tingkat kedua tahap pertengahan. Tidak lama kemudian, ia melihat sumber cahaya samar di depan. Ia mendekat dengan hati-hati dan menemukan pintu masuk menuju gua bawah tanah yang jauh lebih besar. Gua tersebut memiliki lebar lebih dari 100 meter dan tinggi puluhan meter. Dinding batu dipenuhi biji batu bercahaya yang memancarkan cahaya redup. Biji tersebut dapat diolah menjadi batu penerangan. Dengan bantuan cahaya tersebut, Lu Ming melihat banyak pintu masuk lain di sekitar gua besar. Ia juga melihat banyak murid dari 4 aula bersembunyi di berbagai pintu masuk. Pintu masuk tempat Lu Ming berdiri berada lebih dari 10 meter di atas permukaan tanah gua. Di tengah gua, kadal monitor bersisik hitam bermutasi terbaring. Makhluk itu belum sepenuhnya tertidur. Sesekali ia menggeram pelan dan membuka mulutnya yang dipenuhi darah. Para murid jelas sedang menunggu hingga makhluk itu tertidur sepenuhnya sebelum bergerak. Kadal monitor bermutasi tersebut adalah binatang iblis tingkat 2 kelas 9, setara dengan petarung kuat master tingkat 9. Setiap petarung di bawah master tingkat 4 dapat tewas hanya dengan satu serangan darinya. Waktu terus berjalan. Sekitar 10 menit kemudian mata kadal monitor itu mulai terasa berat. Ia hampir tertidur tetapi belum sepenuhnya kehilangan kesadaran. Daya tahan makhluk itu benar-benar menakutkan. Bahkan setelah menelan begitu banyak kelinci bermata perak, ia masih mampu bertahan. Tiba-tiba sebuah sosok melesat keluar dari salah satu pintu masuk gua dengan kecepatan tinggi, langsung menyerang ke arah leher kadal monitor bermutasi. Lu Ming segera mengenali sosok tersebut sebagai Yin Kai.
Pertarungan besar pun berada di ambang pecah. Bab 43. Yin Kai bergerak dengan kecepatan luar biasa. Meridian darahnya adalah meridian darah tingkat 5, dikenal sebagai elang malam bersayap hijau yang unggul dalam kecepatan. Ia meledakkan meridian darahnya dan melesat seperti kilat, memanfaatkan momen sebelum kadal monitor bersisik hitam yang bermutasi benar-benar tertidur. Tubuh Yin Kai berkelebat beberapa kali hingga ia tiba di bawah leher makhluk raksasa itu. Tangannya terulur cepat, meraih potongan logam bernilai tinggi, lalu menariknya dengan keras hingga rantai logam yang mengikatnya putus. Makhluk raksasa itu mengaum keras. Gerakan tiba-tiba tersebut membangkitkan amarahnya. Cakar besarnya menyapu ke arah Yin Kai, namun tubuh Yin Kai memancarkan cahaya dan berhasil menghindari serangan itu. Setelah gagal mengenai sasaran, makhluk itu tampak linglung dan hanya menggeram rendah tanpa mengejar. Kegembiraan memenuhi diri Yin Kai. Ia yakin potongan logam 500 poin kini berada dalam genggamannya dan peluang menjadi juara magang semakin besar. Pada saat itu, para ahli dari 4 aula lain menyerbu masuk. Duan Mujue, Huang Yu, dan Xie Hong turut muncul bersama beberapa ahli lain. Perebutan langsung terjadi karena semua mengincar potongan logam tersebut. Yin Kai memanfaatkan meridian darahnya untuk melesat ke udara, menuju salah satu pintu masuk gua yang berada lebih dari 10 meter di atas. Ia telah merencanakan segalanya. Dengan memasuki terowongan rumit di atas, ia berharap dapat menghilang tanpa jejak. Namun Lu Ming telah menunggu di arah tersebut. Tanpa ragu, Lu Ming melompat turun dan menebaskan pedangnya ke arah Yin Kai. Kedua pedang bertabrakan keras, memancarkan gelombang energi besar. Kultivasi Yin Kai berada di tingkat mahir 4, memberikan kekuatan besar dalam benturan. Lu Ming terpental ke atas, namun tetap stabil berkat posisi serangannya dari ketinggian. Sementara itu, para ahli lain mendekat dan memaksa Yin Kai melepaskan potongan logam. Pertempuran kacau pecah. Energi vital meledak ke segala arah, membuat potongan logam terpental di tengah kekacauan tanpa pemilik pasti. Di tengah situasi itu, Lu Ming merasakan serangan diam-diam dari belakang. Ia memutar tubuh dan menghindar tipis. Penyerangnya adalah Yuan Lang. Yuan Lang meledakkan meridian darahnya dan menyerang dengan kekuatan jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Namun Lu Ming langsung mengaktifkan teknik pedang berkilau. Puluhan busur cahaya pedang tercipta dalam sekejap. Benturan logam terdengar bertubi-tubi. Ekspresi Yuan Lang berubah. Ia menyadari kekuatan Lu Ming meningkat drastis. Ketakutan mulai muncul, namun sudah terlambat. Cahaya pedang menembus perutnya, lalu satu tebasan bersih mengakhiri hidupnya. Tubuh Yuan Lang dilempar ke medan pertempuran utama, dan langsung tercabik-cabik oleh serangan para ahli lain. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Lu Ming mengaktifkan langkah naga ular sepenuhnya. Dalam satu langkah, ia melesat puluhan meter, melompati pusat pertempuran, lalu meraih potongan logam 500 poin. Seketika semua serangan beralih ke arahnya. Yin Kai, Duan Mujue, Huang Yu dan para ahli lain mengepungnya. Lu Ming terus bergerak mundur sambil menjaga jarak, memanfaatkan kecepatan dan kelincahan langkahnya. Ia mundur menuju arah tempat kadal monitor bersisik hitam yang bermutasi beristirahat. Jaraknya semakin dekat, hanya tersisa beberapa meter dari makhluk raksasa itu. Sementara di belakangnya, para ahli terus menekan dan mempersempit ruang geraknya. Ketegangan meningkat ketika Lu Ming berdiri di antara ancaman para ahli elit dan makhluk iblis mengerikan yang belum sepenuhnya tertidur. Situasi menjadi sangat berbahaya, namun sorot mata Lu Ming tetap tenang, seolah semuanya masih berada dalam perhitungannya. Bab 44. Mata kadal monitor bersisik hitam yang bermutasi tampak menyipit. Makhluk raksasa itu berada di ambang tidur. Jika kesadarannya masih penuh, ia tidak mungkin membiarkan pertempuran sengit berlangsung begitu lama di wilayahnya tanpa bereaksi. Di sisi dinding dekat tubuhnya tidak terdapat pintu keluar. Jalur di area itu benar-benar buntu. Duan Mujue dan yang lain bergerak perlahan mendekat. Kewaspadaan mereka terhadap makhluk iblis tersebut membuat mereka menahan diri untuk tidak langsung menyerang. Lu Ming justru menampilkan senyum lebar. Senyum yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Tiba-tiba Lu Ming berbalik dan melesat menuju kadal monitor bersisik hitam yang bermutasi. Cahaya pedang melesat tajam, menusuk tubuh makhluk raksasa itu tanpa ragu. Pedang panjang menembus sisik keras dan dagingnya. Raungan menggelegar langsung memenuhi gua. Makhluk raksasa itu terbangun sepenuhnya. Darah mengalir deras saat Lu Ming menarik pedangnya lalu menusuk sekali lagi. Amarah makhluk itu meledak. Cakar raksasa menyapu udara mencoba meremukkan Lu Ming.
Dengan langkah naga ular, Lu Ming menghindar tipis lalu berlari menuju arah Duan Mujue dan kelompoknya. Makhluk raksasa itu meraung dan mengejar dengan liar. Tanah gua bergetar setiap langkahnya. Duan Mujue dan yang lain tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kekuatan mereka sama sekali tidak cukup untuk menghadapi makhluk iblis tingkat itu secara langsung. Lu Ming memanfaatkan kekacauan. Ia melompat menuju pintu masuk gua yang tinggi, lalu berlari menembus terowongan berliku. Setelah menempuh lebih dari 1 kilometer, ia akhirnya berhenti untuk beristirahat. Ia mengeluarkan potongan logam emas gelap yang padat. Di permukaannya terukir 2 kata besar berwarna emas menandakan nilai 500 poin. Dengan tambahan itu, total poin yang dimilikinya mencapai 624. Ia menyadari jumlah itu mungkin belum cukup untuk memastikan posisi puncak. Masih ada 2 hari tersisa dalam pengujian. Saat sedang berpikir, suara langkah cepat terdengar mendekat. Beberapa sosok segera muncul di hadapannya. Duan Mujue berada di tengah, diapit 2 murid jenius Aula Harimau Putih tingkat mahir 3. Duan Mujue terlihat tenang, seolah sudah yakin kemenangan ada di tangannya. Salah satu pemuda di sampingnya memiliki meridian darah anjing roh tajam yang mampu melacak keberadaan Lu Ming melalui aroma. Pertarungan pun pecah di terowongan sempit. Ruang yang terbatas memaksa mereka bertarung langsung mengandalkan kekuatan dan teknik pedang. Benturan logam terdengar berulang kali. Kekuatan Duan Mujue sebagai mahir tingkat 4 memberikan tekanan besar. Lengan Lu Ming mulai terasa berat, dan ia terpaksa mundur beberapa langkah. Teknik pedang harimau terbang milik Duan Mujue dilepaskan. Energi pedang mengaum seperti harimau buas yang menerkam mangsa. Lu Ming menyadari perbedaan kekuatan mentah terlalu jauh. Ia mengubah strategi dan sepenuhnya fokus pada kecepatan. Teknik pedang berkilau dilepaskan tanpa henti, menyerang titik vital lawan. Rentetan cahaya pedang bergerak semakin cepat, seperti aliran sungai deras yang tidak terputus. Dalam tekanan pertempuran itu, teknik pedang Lu Ming akhirnya menembus batas dan mencapai tingkat kesempurnaan baru. Pertahanan Duan Mujue mulai runtuh. Cahaya pedang Lu Ming menembus pertahanannya dan meninggalkan luka sayatan dalam di dada Duan Mujue. Duan Mujue mundur panik, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia segera memerintahkan 2 rekannya untuk menyerang bersama. 3 senjata spiritual memancarkan energi pedang dahsyat secara bersamaan, membentuk tekanan mematikan yang menutup seluruh ruang gerak Lu Ming di dalam terowongan sempit itu. Bab 45. Lu Ming menghadapi serangan gabungan dari 3 ahli sekaligus. Ia tidak mundur sedikit pun. Sebaliknya, tubuhnya melesat maju secepat angin, siap menembus setiap serangan. 3 pedang panjang diluncurkan dengan ki pedang yang pekat, menebas udara dan mengeluarkan siulan memekakkan telinga. Energi pedang berkumpul di sekeliling Lu Ming. Tubuhnya berkilauan merah darah saat meridian darahnya meledak. Ia memutar tubuh dengan lincah, menghindari setiap ujung pedang, mengabaikan ki pedang lawan yang mencoba menusuknya. Duan Mujue dan 2 murid lainnya menyeringai penuh amarah, yakin kepingan logam 500 poin akan segera berada di tangan mereka. Namun ekspresi Duan Mujue berubah drastis begitu ki pedangnya mengenai tubuh Lu Ming. Rasanya seperti terbelah jurang tanpa dasar. Bulunya berdiri, aura dingin dan buas menyelimutinya. Sudah terlambat. Satu cahaya pedang seperti malaikat surgawi menusuk tenggorokannya. Darah memancar deras saat Duan Mujue meraung dan terjatuh ke belakang. Dalam sekejap, Lu Ming menembus pertahanan Duan Mujue, membunuh 2 murid lainnya dengan cepat, hanya menyisakan 1 orang terakhir yang ketakutan dan mencoba mundur. Namun tidak ada yang bisa mengimbangi kecepatan Lu Ming. Meridian darahnya menyerap setengah ki pedang dari Duan Mujue dan 2 murid lainnya, sementara sisa serangan diblokir oleh ki esensial pelindungnya. Lu Ming tetap utuh tanpa cedera serius. Ia memeriksa tubuh Duan Mujue, menemukan sebuah cincin penyimpanan. Setelah mengaksesnya, ruang di dalam cincin mengungkapkan tumpukan potongan logam berharga, uang perak, dan beberapa pakaian. Lu Ming mengumpulkan semua potongan logam dari 2 murid lainnya, menyimpannya di kuil agung, dan melahap sari darah mereka untuk memperkuat kultivasinya. Dengan energi murni dari sari darah master tingkat 4 dan 2 master tingkat 3, kultivasi Lu Ming melonjak pesat, menembus dari puncak alam master tingkat 2 hingga mencapai alam master tingkat 3. Meridian darahnya tetap di tingkat 3, tapi kekuatannya semakin luar biasa. Setelah inventarisasi, total poin Lu Ming mencapai 1224. Posisi pertama hampir pasti dalam genggamannya. Ia juga menemukan lebih dari 80.000 lembar uang perak dalam cincin Duan Mujue,
Jarahan luar biasa. Setelah memastikan semua, Lu Ming bergegas ke tempat pertemuan yang telah disepakati dengan Feng Wu. Ia tidak langsung mencari Feng Wu, melainkan mengolah esensi darah kelompok Duan Mujue dan menghitung hasil panennya terlebih dahulu. 2 hari kemudian, masa uji coba 20 hari berakhir. Murid-murid baru dan tetua dari keempat aula, termasuk beberapa tetua jubah perak, berkumpul untuk menghitung poin. Para peserta senior memperhatikan dengan seksama karena darah baru mewakili masa depan dan potensi yang tak terbatas. Duan Mujin, tetua aula Harimau Putih, memimpin penghitungan, siap mengumumkan hasil kualifikasi. Bab 46. Para tetua pembimbing menghitung total poin peserta magang. Jumlah total poin mencapai 13.000, yang secara teori memungkinkan 1.300 orang lolos, tetapi kenyataannya mustahil ada sebanyak itu. Beberapa keping logam bernilai poin hilang, sementara beberapa peserta hanya memiliki sedikit poin, sehingga perkiraan realistis adalah sekitar 500 orang yang lulus. Perdebatan muncul di antara tetua dari 4 aula mengenai siapa yang akan menjadi juara magang. Duan Mujin yakin Duan Mujue akan menang, sementara tetua dari aula Naga Biru dan aula Kura-Kura Onyx bersikeras kandidat mereka lebih unggul. Xie Kuang dari aula Burung Vermilion juga mengklaim kemungkinan kemenangan, memicu ejekan dan taruhan berani dari Duan Mujin, yakni 30 kristal spiritual senilai 300.000 tael perak. Para murid magang mulai keluar dari Bukit Tengah Malam. Murid-murid aula Burung Vermilion hanya membawa 1 atau 2 poin, sementara aula Harimau Putih menguasai jumlah kelulusan terbanyak. Xie Hong dari aula Kura-Kura Onyx keluar dengan 509 poin, cukup tinggi, tetapi tanpa keping logam 500 poin, kemenangan sulit diraih. Tiba-tiba, diketahui bahwa keping logam 500 poin sudah diambil seseorang, menimbulkan kegemparan di kalangan tetua. Yin Kai, Huang Yu, dan Duan Mujue juga telah keluar, masing-masing membawa pasukannya sendiri. Yin Kai memiliki total 496 poin, lebih sedikit dari Xie Hong, sehingga peluangnya untuk menang mengecil. Saat itu, Lu Ming dan Feng Wu muncul dari Bukit Tengah Malam. Semua mata tertuju pada mereka, karena keping logam 500 poin berada di tangan Lu Ming. Persaingan mencapai klimaks, menegaskan bahwa juara magang tahun ini kemungkinan besar adalah pemuda yang telah menaklukkan semua tantangan di Bukit Tengah Malam. Bab 47. Lu Ming dan Feng Wu muncul dari Bukit Tengah Malam, namun awalnya tak ada yang memperhatikan mereka. 3 dari 4 jenius nomor 1 telah keluar, sementara sebagian besar peserta masih menunggu Duan Mujue. Hanya beberapa peserta yang memusatkan perhatian pada Lu Ming, terutama mereka yang terlibat dalam perebutan keping logam 500 poin. Yin Kai dan Huang Yu menyadari keberadaan Lu Ming. Ketika ia memperlihatkan keping logam bernilai 500 poin di tangannya, kekacauan dan keheranan langsung menyebar di antara semua peserta dan tetua pembimbing. Semua mata tertuju pada pemuda yang sebelumnya tak dikenal ini. Xie Kuang bersorak kegirangan, menyadari bahwa aula Burung Vermilion masih memiliki harapan, sementara Duan Mujin tampak tercengang dan meremehkan Lu Ming. Namun Huang Yu, meski tanpa keping logam 500 poin, telah mengumpulkan 706 poin, menimbulkan rasa kagum dan ketegangan di sekeliling. Lu Ming berjalan tenang menuju meja penghitungan, meletakkan tumpukan besar potongan logam bernilai poin. Jumlahnya jauh melebihi tumpukan Huang Yu. Dengan bantuan petugas, total poin Lu Ming dihitung. 724 poin dari tumpukan besar ditambah keping logam 500 poin, menghasilkan 1.224 poin. Hasil ini mengejutkan semua orang. Bahkan tanpa keping logam 500 poin, Lu Ming sudah mengungguli Huang Yu dan peserta lain. Dengan total poin yang luar biasa, Lu Ming jelas menjadi juara magang tahun ini. Huang Yu, Yin Kai, dan Duan Mujin terkejut dan frustrasi. Xie Kuang tersenyum puas, sambil menegaskan kemenangan Lu Ming sekaligus menagih taruhan 30 kristal spiritual dari Duan Mujin. Namun ketegangan belum sepenuhnya reda, karena Duan Mujue dari keluarga Duanmu masih belum keluar, dan situasi tetap belum final. Bab 48. Seorang pemuda dari keluarga Duanmu melaporkan dengan wajah pucat dan suara gemetar bahwa Duan Mujue telah meninggal dunia. Duan Mujin langsung membeku. Matanya membelalak lebar disertai seruan kecil yang tak tertahankan. Seluruh orang yang mendengar berita itu terkejut hebat. 3 tetua pembimbing lain menunjukkan perubahan ekspresi yang samar. Sekilas ekspresi gembira melintas di wajah Xie Kuang. Yin Kai, Huang Yu serta beberapa orang lain tak bisa menahan diri untuk menatap Lu Ming dengan tajam penuh curiga.
Dari mana asal begitu banyak poin yang dimiliki Lu Ming? Melihat jumlahnya, mustahil ia membunuh seluruh monster iblis itu seorang diri. Mungkinkah poin itu berasal dari Duan Mujue? Duan Mujin segera memerintahkan dengan nada dingin dan penuh amarah agar pemuda itu menjelaskan bagaimana Duan Mujue mati. Pemuda itu menjawab bahwa leher Duan Mujue tersayat pedang. Duan Mujin langsung memancarkan niat membunuh yang dingin membara. Ia menuntut agar diketahui siapa pelakunya. Pemuda itu menyatakan bahwa mereka tidak tahu. Ketika menemukan jejak Duan Mujue dan mengikutinya, ia sudah tewas. Di tempat yang sama juga ditemukan dua mayat lain, yaitu murid alam master tingkat 3 dari Aula Harimau Putih. Duan Mujin semakin membara. Ia tiba-tiba berbalik menghadap Lu Ming lalu membentak keras, menuduh Lu Ming sebagai pembunuh Duan Mujue. Sebelum Lu Ming sempat menjawab, Xie Kuang sudah mengamuk dan menegur Duan Mujin atas tuduhan itu. Lu Ming menjawab dengan senyum tipis bahwa ia tidak pernah melihat dirinya membunuh Duan Mujue. Ia juga mengingatkan bahwa ada dua ahli alam master tingkat 3 bersama Duan Mujue. Mustahil baginya untuk membunuh ketiganya sekaligus. Banyak orang mulai merenungkan kata-kata Lu Ming itu. Memang benar, bagaimana mungkin Lu Ming memiliki kemampuan untuk membunuh Duan Mujue bersama dua ahli alam master tingkat 3 lainnya? Itu terasa mustahil. Duan Mujin mencibir sinis. Ia menuduh Lu Ming pasti menggunakan trik keji untuk membunuh Duan Mujue, lalu menjelaskan bahwa begitu banyak keping logam berharga yang dimilikinya pasti berasal dari situ. Duan Mujin menyatakan akan menghancurkan Lu Ming saat itu juga. Ia melangkah maju. Aura dahsyat meledak dari tubuhnya, menekan Lu Ming seperti gunung yang menjulang tinggi. Beban berat itu membuat Lu Ming sulit bernapas. Tubuhnya bergetar hebat, terdorong mundur beberapa langkah, dan darah hampir menyembur dari mulutnya. Xie Kuang segera mengamuk. Ia melindungi Lu Ming di belakang tubuhnya sambil meledakkan aura yang sama kuatnya untuk menangkal tekanan dari Duan Mujin. Duan Mujin berteriak marah menyuruh Xie Kuang minggir. Lu Ming tiba-tiba membalas dengan nada penuh kemarahan. Ia memarahi Duan Mujin bahwa di sekte pedang mistik pemenang mengambil segalanya. Tidak ada aturan yang mengharuskan menjelaskan asal poin. Ia bahkan mengejek bahwa Duan Mujin seolah hidup bertahun-tahun seperti anjing. Ucapan itu membuat seluruh hadirin terperanjat. Sungguh berani Lu Ming membentak seorang tetua seperti Duan Mujin di depan umum. Duan Mujin marah sampai tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia mengangkat tangan menunjuk Lu Ming sambil mengecam dengan kata-kata kasar. Lu Ming malah membalas lagi dengan dingin bahwa Duan Mujin juga tuli, dan sepertinya benar-benar menjalani hidup seperti anjing. Duan Mujin tak tahan lagi, matanya menyala merah. Ia melayangkan pukulan mematikan ke arah Lu Ming. Xie Kuang langsung menghadang. Tinju keduanya bertabrakan keras hingga keduanya terhuyung mundur. Duan Mujin mengancam akan membunuh Xie Kuang juga jika tidak minggir. Xie Kuang menolak bergeming. Tiba-tiba tekanan luar biasa turun dari langit. Tekanan itu begitu dalam dan berat seperti samudra yang tak terukur, langsung melumpuhkan Xie Kuang dan Duan Mujin. Keduanya tersentak. Itu adalah tetua berjubah perak. Seorang lelaki tua berwajah tidak senang melayang di udara. Ia menegur keras bahwa sungguh tidak masuk akal dua tetua pembimbing bertarung sampai mati di depan semua murid hanya untuk menjadi bahan tertawaan generasi muda. Duan Mujin segera menangkupkan tinju ke arah tetua Wang. Ia menyatakan bahwa Lu Ming menggunakan cara keji untuk membunuh Duan Mujue dan yang lain. Ia menyarankan agar gelar juara magang Lu Ming dicabut. Lu Ming langsung membalas dengan nada mengejek. Ia bertanya apakah tetua Wang melihatnya membunuh Duan Mujue dengan cara keji. Ia juga menyindir Duan Mujin bahwa tuduhan itu sama saja dengan mengakui hidup seperti anjing. Duan Mujin meraung marah. Ia mengecam Lu Ming sebagai anak kecil kurang ajar yang tidak menghormati orang tua. Tubuhnya yang besar gemetar hebat karena amarah. Xie Kuang memanfaatkan kesempatan untuk mengejek bahwa Duan Mujin hanya butuh 30 kristal spiritual untuk menuduh dan menginjak-injak seorang murid jenius baru. Duan Mujin semakin marah dan bingung hingga hampir muntah darah. Dadanya naik turun dengan cepat. Semua orang di sekitar menatap dengan mulut ternganga. Para jenius seperti Huang Yu dan Xie Hong memandang Lu Ming dengan pandangan berbeda. Meskipun mereka memiliki latar belakang hebat, bahkan mereka tidak berani membentak seorang tetua keluarga Duan Mu di depan umum seperti itu. Duan Mujin menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Ia kembali menangkupkan tinju ke arah tetua Wang dan menyatakan keyakinannya bahwa Lu Ming menggunakan cara tercela untuk mengumpulkan begitu banyak poin. Jika Lu Ming dibiarkan menjadi juara pertama, sulit meyakinkan murid baru lainnya. Ia menyarankan agar kemampuan Lu Ming diuji.
Jika lulus, ia akan mengakui gelar juara itu. Xie Kuang segera membantah. Ia menyatakan bahwa ujian calon murid baru selalu menggunakan poin untuk menentukan peringkat tanpa batasan cara memperolehnya. Duan Mu Jin mencibir. Ia mengingatkan bahwa semua juara magang sebelumnya diakui secara publik atas kemampuan mereka. Bahkan yang beruntung pun terbukti mampu. Namun Lu Ming berbeda. Dari mana asal poinnya? Apa kemampuannya sebenarnya? Tetua berjubah perak merenung sejenak lalu bertanya, bagaimana Duan Mu Jin ingin mengujinya? Duan Mu Jin melambaikan tangan memanggil Duan Mu Tao keluar dari barisan mantan murid magang. Ia menjelaskan bahwa tingkat kultivasi terkuat di antara murid baru adalah alam master tingkat 4, sama dengan Duan Mu Tao. Jika Lu Ming mengalahkan Duan Mu Tao, ia akan mengakui gelar juara Lu Ming. Jika tidak, gelar juara pertama Lu Ming harus dicabut. Xie Kuang berubah ekspresi. Ia keberatan karena Duan Mu Tao adalah murid tahun ketiga. Meskipun sama-sama alam master tingkat 4, tidak adil jika murid baru harus melawan seseorang yang telah berlatih selama 3 tahun. Duan Mu Jin membalas dingin bahwa jika tidak memiliki kemampuan, lebih baik mengakuinya saja. Gelar juara magang bukan sesuatu yang mudah didapat. Lu Ming tiba-tiba menyatakan kesediaannya untuk melakukannya. Bab 49. Lu Ming melangkah maju dengan senyum tipis menghiasi wajahnya. Ekspresi Xie Kuang berubah drastis. Ia segera mendesak Lu Ming agar tidak gegabah. Aula Burung Vermilion akhirnya berhasil meraih gelar juara magang tahun ini. Xie Kuang sangat mengharapkan peningkatan reputasi besar-besaran serta alokasi sumber daya yang lebih melimpah dari pihak manajemen sekte pedang mistik. Ia tidak ingin Lu Ming kehilangan posisi pertama dengan sia-sia. Lu Ming tersenyum tenang sambil menenangkan Xie Kuang bahwa tidak perlu khawatir. Ia hanya murid biasa dari keluarga Duan Mu dengan masa kultivasi sedikit lebih lama, tidak lebih dari itu. Kemudian ia menoleh ke arah Duan Mu Jin, dan dengan tegas menyatakan penerimaannya atas tantangan tersebut. Duan Mu Jin langsung diliputi kegembiraan. Ia segera menangkupkan tinju ke arah tetua berjubah perak dan memohon izin agar pertarungan itu diizinkan dilaksanakan. Tetua Wang mengangguk setuju dan menyatakan bahwa permintaan itu akan dipenuhi. Duan Mu Jin hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia berterima kasih kepada Tetua Wang, lalu menoleh ke Duan Mu Tao sambil berpesan agar ia mendengarkan dengan baik. Lu Ming adalah calon juara magang yang sangat berbakat, sehingga Duan Mu Tao harus mengerahkan kemampuan terbaiknya nanti. Duan Mu Tao menjawab dengan patuh sambil menampilkan senyum sinis. Ia menoleh ke Lu Ming dan memberi peringatan bahwa masih ada waktu untuk menyerah. Jika tidak, setelah pertarungan dimulai, ia harus berhati-hati agar tidak terluka parah. Jangan salahkan dirinya karena sudah memberi peringatan. Duan Mu Jin mundur sekitar 10 meter, lalu berpesan kepada Duan Mu Tao agar tidak menahan diri sama sekali. Juara magang sekte pedang mistik haruslah orang yang benar-benar cakap dan menguasai bidangnya dengan sempurna, bukan seseorang yang hanya mengandalkan keberuntungan semata. Waktu Lu Ming untuk menyerah sudah habis. Dengan senyum mengancam di wajahnya, Duan Mu Tao tiba-tiba bergerak. Ia menghunus pedang dan menebas ke arah Lu Ming dengan cepat. Dalam sekejap, 9 sinar pedang yang menyerupai bunga plum mekar muncul dari badan pedangnya, menyelimuti Lu Ming sepenuhnya. Tetua pembimbing Aula Naga Biru mengomentari bahwa itu adalah teknik pedang bunga plum surgawi, teknik bela diri tingkat kuning unggul. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, Duan Mu Tao akhirnya mencapai tahap keempat. Tetua pembimbing Aula Kura-Kura Onyx menambahkan bahwa meskipun kultivasi Duan Mu Tao hanya rata-rata, persepsinya terhadap teknik bela diri cukup baik. Ia sangat berbakat karena mampu mengkultivasi teknik tingkat kuning unggul hingga tahap tersebut hanya dalam beberapa tahun. Rencana Duan Mu Jin mengirim Duan Mu Tao melawan Lu Ming sungguh cerdas. Ia khawatir tidak ada murid baru yang mampu menandingi Duan Mu Tao. Xie Kuang mengepalkan tinju erat-erat dengan kekhawatiran terpancar jelas di matanya sambil mengumpat dalam hati. Duan Mu Jin tersenyum puas. Pada saat yang sama senyum serupa juga muncul di wajah Lu Ming. Ia tetap berdiri teguh tanpa bergeming. Dentang. Sebilah pedang melesat keluar dengan kecepatan kilat, ringan namun mematikan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Cahaya pedang yang seperti kilat itu mencapai sasaran lebih dulu meskipun dilepaskan belakangan. Saat ujung pedang dingin mendekati wajah Duan Mu Tao, rasa takut merayap dari lubuk hatinya. Duan Mu Tao langsung mundur dengan panik tanpa ragu. Semua cahaya pedang berpola bunga plum yang ia lepaskan lenyap tanpa jejak. Senyum di wajah Duan Mu Jin membeku seketika.
Tetua pembimbing Aula Naga Biru berseru kagum bahwa kecepatan pedang itu luar biasa. Itu juga teknik pedang tingkat kuning unggul. Tetua pembimbing Aula Kura-Kura Onyx menambahkan bahwa itu adalah teknik pedang berkilau, teknik pedang tingkat kuning unggul. Ia menduga Luming setidaknya telah mencapai tahap keempat atau kelima. Xie Kuang merasa sangat gembira. Ia sama sekali tidak menyangka Luming memiliki kemampuan bela diri yang begitu luar biasa, meskipun masih murid baru. Luming tersenyum tipis sambil mengejek bahwa itukah teknik bela diri yang telah dilatih Duan Mu Tao dengan susah payah selama bertahun-tahun. Hanya itu yang dimilikinya? Sungguh memalukan. Duan Mu Tao meraung marah. Ia menyatakan akan menunjukkan satu gerakan lagi. Sosoknya berubah menjadi beberapa bayangan hantu yang menyerang Luming secara bersamaan. Badai ki pedang meledak dari pedangnya. Ia terus menebas 7 atau 8 ki pedang yang semuanya diarahkan ke Luming. Ia berpikir bahwa seberapa cepat pun pedang lawan, ia akan menekan dengan kekuatan ki esensial yang dahsyat. Luming bergumam bahwa ia sudah bosan bermain-main. Pedang panjangnya kemudian menebas dengan tiba-tiba. Seberkas ki pedang menyapu area itu. Ki pedang milik Luming jauh lebih tajam daripada milik Duan Mu Tao. Setelah mencapai alam master tingkat ketiga, masa ki esensial Luming sudah melebihi milik Duan Mu Tao. Ki pedang Duan Mu Tao terputus dalam beberapa kepulan. Segera setelah itu, Luming melayangkan pukulan dengan tangan kirinya. Tinju naga api mendarat tepat di dantian Duan Mu Tao. Duan Mu Tao menjerit kesakitan. Tubuhnya terlempar ke belakang akibat benturan keras dan mendarat di tanah dengan suara keras. Wajahnya memucat seketika sambil memuntahkan darah dalam jumlah banyak. Kesunyian mencekam menyelimuti seluruh tempat. Hanya 2 gerakan. Luming hanya membutuhkan 2 gerakan untuk mengalahkan Duan Mu Tao secara mutlak. Apakah ini kemampuan bertarung seorang murid baru? Duan Mu Tao berteriak melengking bahwa siklon ki-nya dan kultivasinya telah dihancurkan oleh Luming. Pukulan Luming begitu kuat hingga menghancurkan sepenuhnya siklon ki di dantian Duan Mu Tao. Ledakan amarah meledak dari Duan Mu Jin. Niat membunuh dingin mengarah langsung ke Luming. Xie Kuang segera melangkah maju menghalangi jalan Duan Mu Jin. Duan Mu Jin berteriak agar Xie Kuang minggir. Ia ingin menghancurkan bajingan kecil itu. Bagaimana mungkin memberikan pukulan seberat itu dalam pertandingan persahabatan? Karakter Luming buruk dan pantas dibunuh. Luming membalas dengan suara lantang bahwa kata-kata Duan Mu Tao sebelumnya adalah agar berhati-hati atau akan terluka setelah pertarungan dimulai. Ia merasa sudah menahan diri sebaik mungkin dan menyelamatkan nyawa Duan Mu Tao, namun bukannya berterima kasih, malah dituduh memiliki karakter buruk. Menurutnya justru Duan Mu Jin yang memiliki karakter buruk. Duan Mu Jin sudah tidak tahan lagi. Wajahnya memerah padam karena amarah yang memuncak. Tetua berjubah perak melambaikan tangan. Semburan energi keluar memaksa Xie Kuang, dan Duan Mu Jin terhuyung mundur. Duan Mu Jin menjerit memohon agar Tetua Wang memberikan keadilan kepada Duan Mu Tao. Tetua Wang mengerutkan kening dan menyatakan bahwa sudah cukup. Dalam duel tidak ada yang pasti, cedera tidak bisa dihindari. Ia menyuruh Duan Mu Jin berhenti membuat keributan besar. Para tetua berjubah perak dikirim langsung oleh pemimpin sekte untuk mengawasi ujian demi menjaga keadilan. Mereka tidak tergabung dalam aula manapun sehingga tidak memihak. Tetua Wang merasa gembira melihat kemampuan dan potensi Luming. Itu berarti sekte pedang mistik memiliki satu jenius lagi. Ia juga kesal kepada Duan Mu Jin karena mencoba membunuh Luming demi kepentingan pribadi. Tetua Wang langsung mengumumkan bahwa pertarungan ini telah membuktikan kemampuan Luming. Karena sebagian besar orang dari Bukit Tengah Malam telah keluar, ia menyatakan bahwa posisi pertama milik Luming. Duan Mu Jin mendidih karena marah. Ia tahu tidak bisa membuat Luming membayar hari itu. Dalam hati ia mengutuk bahwa kita lihat saja seberapa lama Luming bisa bersikap sombong. Orang yang menentang keluarga Duan Mu tidak akan pernah berakhir dengan baik. Tidak jauh dari situ Xie Hong, Huang Yu serta yang lain memandang Luming dengan tatapan bingung. Kemampuan Luming melampaui dugaan mereka. Mereka semakin yakin bahwa Duan Mu Jue tewas di tangan Luming. Mereka diam-diam merasa lega karena tidak mengejar Luming di Bukit Tengah Malam. Jika tidak, mereka pasti sudah mati. Xie Kuang mencibir dingin sambil mendekati Duan Mu Jin dan menagih 30 kristal spiritual. Duan Mu Jin menggertakkan gigi begitu keras, hingga terdengar gesekan berisik. Ia tidak bisa menghindar, karena semua orang memperhatikan. Dengan berat hati, ia menyerahkan 30 kristal spiritual kepada Xie Kuang. Xie Kuang tertawa puas. Waktu telah habis. Tetua Wang melanjutkan pengumuman peringkat. Huang Yu berada di posisi kedua. Xie Hong di posisi ketiga.
Nama dan peringkat diumumkan satu persatu. Dengan 131 poin, Feng Wu berada di peringkat ke-22. Setelah pengumuman selesai, Tetua Wang melambaikan tangan dan menyatakan bahwa ujian calon murid baru telah berakhir. Setelah kembali ke sekte, mereka yang berhak atas hadiah dapat mengambilnya setelah menyelesaikan pembuatan keping giok identitas. Semua boleh bubar. Bab 50. Di Aula Burung Vermilion, seluruh peserta magang yang baru diterima berkumpul di lapangan pelatihan. Selain Xie Kuang sebagai tetua pembimbing, terdapat beberapa tetua Aula Burung Vermilion lainnya, serta seorang tetua berjubah perak yang berdiri di atas panggung. Senyum lebar terpampang di wajah setiap tetua. Tetua berjubah perak menjelaskan bahwa mereka tidak akan memberikan keping giok identitas secara terpisah. Semua informasi pribadi serta poin kontribusi sekte akan tersimpan di dalam keping giok identitas tersebut. Keping giok itu dapat digunakan untuk berbagai transaksi, jika diperlukan poin kontribusi sekte. Sebuah keping giok berada di tangan tetua berjubah perak. Ia melanjutkan bahwa meskipun hasil keseluruhan tidak terlalu memuaskan, Lu Ming berhasil menjadi juara magang. Untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, ia membawa kejayaan bagi Aula Burung Vermilion. Oleh karena itu, kali ini Aula Burung Vermilion memberikan tambahan 2.000 poin kontribusi sekte di luar hadiah awal, berupa 5.000 poin kontribusi sekte serta buah pengumpul roh. Ia menyuruh Lu Ming maju mengambil hadiahnya. Begitu ucapan itu selesai, semua mata tertuju pada Lu Ming. Beberapa tatapan penuh iri, beberapa penuh cemburu, dan beberapa lagi penuh kekaguman. Di antara mereka, tatapan Yin Kai dipenuhi kebencian mendalam. Hanya ia sendiri yang tahu rencana apa yang sedang dipikirkannya, sementara matanya terus mengamati sekeliling dengan waspada. Lu Ming melangkah maju untuk menerima keping giok identitasnya, serta sebuah kotak giok lainnya. Ketika kesadarannya meresap ke dalam keping giok itu, serangkaian informasi muncul di benaknya. Lu Ming, usia 15 tahun, warga kota Angin Berapi, murid perunggu Aula Burung Vermilion, Sekte Pedang Mistik. Tempat tinggal, kamar 1, halaman 29. Poin kontribusi sekte, 7.000. Informasi tersebut sangat lengkap, termasuk alamat tempat tinggal yang ditandai jelas. Di dalam kotak giok terdapat buah pengumpul roh. Lu Ming menangkupkan tinju sambil memberi hormat kepada para tetua, lalu berjalan turun dari panggung. Para peserta magang lainnya kemudian mengambil keping giok identitas masing-masing. Setelah semuanya selesai, mereka berpencar. Lu Ming menuju puncak Burung Vermilion. Puncak Burung Vermilion yang megah menjulang tinggi menembus awan. Hutan lebat serta rimba menutupi seluruh puncak gunung. Dengan berbagai flora dan fauna indah yang tersebar di hutan tersebut, tempat itu terasa seperti surga di bumi. Di tengah puncak terdapat area luas yang dipenuhi halaman-halaman indah tak terhitung jumlahnya. Itulah asrama bagi para murid magang di Aula Burung Vermilion. Lu Ming merasakan bahwa energi spiritual di sini sangat kaya dan padat, setidaknya beberapa kali lebih pekat dibandingkan area magang umum. Tidak mengherankan jika semua orang berebut untuk menjadi murid perunggu. Ia mendengar bahwa murid perak, beberapa tetua, serta kepala aula tinggal lebih dekat ke puncak gunung, di mana energi spiritual bahkan jauh lebih kental daripada di tempat ini. Sambil merenung, Lu Ming berjalan menuju kediamannya. Halaman-halaman itu diberi nomor di pintu masuk, sehingga ia dengan cepat menemukan halaman 29. Halaman tersebut cukup luas, dilengkapi teras untuk berlatih seni bela diri di tengahnya. Ada 3 kamar di dalamnya. Kamar tengah diberi nomor 1, sementara 2 kamar lainnya masing-masing nomor 2 dan 3. Lu Ming berjalan menuju kamar 1. Di dalamnya terdapat tempat tidur sederhana serta sebuah meja. Tata letaknya sangat minimalis. Di atas meja ada sebuah buku kecil yang menjelaskan pedoman dasar serta berbagai kejadian di Sekte Pedang Mistik dan Kekaisaran Matahari Terik. Setelah membolak-baliknya sebentar, Lu Ming menyimpan buku kecil itu. Ia berjalan keluar pintu ketika mendengar langkah kaki mendekat. Seorang pemuda bertubuh kekar berusia sekitar 15 hingga 16 tahun masuk. Ia memiliki mata besar serta alis lebat dan membawa pedang lebar yang lebih besar dari telapak tangan di punggungnya. Pemuda itu menatap Lu Ming dengan takjub, lalu langsung merasa gembira. Ia menyapa bahwa Lu Ming juga ditempatkan di halaman 29. Ia tertawa kecil sambil menyatakan betapa bagusnya karena mereka akan serumah. Lu Ming tersenyum tipis sambil bertanya bagaimana seharusnya ia memanggil pemuda itu. Pemuda bertubuh kekar itu memperkenalkan diri sebagai Pang Xi,
seorang pemburu dari kota Sifron. Dari perkenalan singkatnya, Luming memahami bahwa Pang Xi adalah putra keluarga pemburu di kota Sifron dan memiliki kekuatan supranatural. Sejak membangkitkan meridian darahnya pada usia 14 tahun, keluarganya mengirimnya ke sekte pedang mistik untuk diuji dan didaftarkan. Pang Xi berhasil diterima serta lulus ujian menjadi murid perunggu. Melihat pemuda pemburu ini, Luming berpikir bahwa Pang Xi lebih dari sekadar yang terlihat. Tidak mudah bagi seorang pemuda pemburu biasa untuk diterima dan lulus ujian magang baru dalam sekali percobaan. Pang Xi menggaruk belakang kepalanya sambil meminta agar Luming menunjukkan tempat-tempat di sekitar karena ia merasa agak bodoh. Tiba-tiba seorang pemuda tampan berjubah hijau berjalan masuk dari teras. Pemuda jangkung itu berkulit cerah dengan mata panjang dan sipit. Ia memancarkan aura liar yang tak terkendali. Pemuda berjubah hijau itu langsung mencemooh Luming tanpa peringatan. Ia menyatakan bahwa status Luming sebagai juara magang tidak berarti apa-apa di sini. Karena keduanya masih baru di sekte pedang mistik, ia akan melampaui Luming dalam waktu 1 tahun. Namanya Huachi. Pang Xi terkejut dan dengan seenaknya mengabaikan ucapan Huachi sambil menyebut nama itu aneh serta memanggilnya si bodoh bermata bintang. Huachi menegang. Ia menegaskan bahwa namanya Huachi, bukan orang bodoh yang naif. Pang Xi masih bingung dan bertanya kepada Luming, apakah Huachi memang terlihat seperti orang bodoh yang naif. Luming tak kuasa menahan tawa sambil mengakui bahwa ia juga pernah mendengar istilah orang bodoh yang naif. Huachi semakin kesal. Ia menyebut mereka orang udik dan menyatakan bahwa namanya, Huachi, akan mengguncang seluruh sekte pedang mistik bahkan kekaisaran matahari terik dalam waktu singkat. Rasa percaya diri terpancar dari matanya saat ia berjalan masuk ke kamar 2 dengan kesal, mengabaikan Luming dan Pang Xi. Luming tersenyum lalu meminta izin kepada Pang Xi untuk kembali ke kamarnya. Sejak mencapai alam master, kultivasi Luming meningkat pesat karena terus menyerap esensi. Namun hal itu menyebabkan fondasinya sedikit goyah, serta ki esensialnya tercemar dan belum dimurnikan sepenuhnya. Ia harus berhenti sejenak untuk membangun fondasi, serta memurnikan ki esensialnya. Fondasi yang goyah merupakan masalah besar yang akan memengaruhi kemajuan kultivasi di masa depan. Itu akan menghambat Luming mencapai tingkat berikutnya serta menghentikan perjalanan kultivasinya. Bahkan memiliki meridian darah kata pemakan roh untuk melahap lebih banyak esensi pun akan menjadi sia-sia. Luming mempraktikkan teknik naga perang sejati. Siklon ki di dantiannya berputar stabil menciptakan aliran kecil. Ki esensial berbentuk naga yang mengalir melalui meridiannya, berulang kali memurnikan kotoran dalam ki esensialnya. Setelah 6 jam, Luming membuka matanya. Ia merenung bahwa jika terus seperti ini, kultivasinya akan menjadi lebih mantap dan terkonsolidasi dalam 10 hari. Setelah itu, ia akan naik ke tahap kedua teknik naga perang sejati. Keunggulannya di alam master semakin berkurang. Ia hanya bisa mendapatkan kekuatan tempur yang lebih tinggi jika berhasil mencapai tahap kedua dalam kultivasi teknik naga perang sejati. Selain batu kabut darah, ia sudah memiliki 2 dari 3 bahan penting yang dibutuhkan untuk tahap kedua teknik naga perang sejati. Dalam 2 hari ia akan pergi ke aula sumbangan untuk melihat apakah ada batu kabut darah di sana. Ia juga merenungkan apa yang terjadi selama ujian tersebut. Dari situ ia menyimpulkan kekurangan dirinya serta menentukan arah pengembangan ke depan.